Lebih dahulu kita saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Tuhan untuk kebaktian kita pagi hari ini diambil dari Ulangan 10 ayat 12. Demikian hukum Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau mengasihi dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
epistel di kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 29, dimulai dari ayat 1 sampai 11. Kita membaca secara responsoria. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Dia gerak-gerak nggak nyala lagi kan tadi. Cek. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar kor gabungan Ama Huria.
Kita dengar warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 8 Januari 2023. Yang pertama, nama minggu kita hari ini, minggu yang pertama setelah Epifanias, dengan topik kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Yang kedua, kebaktian sekolah minggu, ibadah sekolah minggu masuk kembali di hari Minggu tanggal 15 Januari 2023. Yang ketiga, kelompok KOR untuk Minggu tanggal 15 Januari 2023. Di ibadah pagi atau jam 7.30, Ina Deborah, Ina Hana, Ama Jericho. Ibadah jam 10, Ina Kamis, Ama Huria, Ina Esther. Ibadah pukul 15 atau jam 3 sore, Ama Salom, Remaja, dan HKBP. Bagian yang keempat, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Januari 2023. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau disampaikan ke Parhalado sektornya masing-masing. Bagian yang kelima, persembahan amplop untuk pembangunan. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop pembangunan. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Bagian yang keenam, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 1 Januari 2023, 210 orang. Bagian yang ketujuh, jemaat yang berulang tahun kelahiran 42 orang, ulang tahun pernikahan 31 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Simanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagian yang ke-8, keuangan gereja, Huria 1.224.000, pembangunan 1.154.000, sentralisasi atau kantor pusat 1.496.000, jumlah pemasukan 3.874.000. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai catatan, jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu depan. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Semua
Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam minggu kedua tahun ini, tahun 2023. Baiklah, kita mendengar, membaca yang terambil di dalam kitab Matius pasal 3, yang saya baca dari ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kemungkinan besar kita sudah kembali merasakan satu tenaga yang baru, karena kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2023 ini. Kita sudah menikmati satu perjalanan yang mungkin punya kesan dan pesan yang indah, baik kita mungkin di kampung halaman kita, atau di tempat kita di sini, atau hal-hal yang lain. Mudah-mudahan kita semua merasakan ada satu hikmat dan berkat yang luar biasa untuk kembali kita memulai aktivitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan ini, di mana setelah Yesus datang ke dunia ini dan dia semakin dewasa, dan Yesus akan memulai berbagai pekerjaan dia atau pelayanan dia, sebagaimana misi yang sudah ditetapkan Allah di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan satu pembaharuan dalam iman, pengharapan, kasih kepada manusia. Maka sebelum Yesus memulai segala sesuatu, dia memulai untuk mengikuti apa yang disebut dengan ketetapan atau yang disebut dengan tradisi daripada imam, yaitu untuk memberikan dirinya dibaptis. Namun saudara-saudara yang menjadi catatan di sini, baptisan yang diterima oleh Yesus bukan baptisan seperti yang kita lakukan seperti ini, tetapi adalah baptisan Yohanes. Kita tahu baptisan Yohanes ini adalah baptisan pertobatan. Karena memang di kehidupan dalam perjanjian lama, setiap kehidupan manusia, apalagi dia akan memulai suatu pekerjaan, lebih dahulu dia memberikan dirinya untuk mengenal dirinya dalam arti pertobatan. Itu sebabnya dalam suara daripada Yohanes Pembaptis dia mengatakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Artinya memang inilah yang dicanangkan atau diberitakan oleh Yohanes, bahwasan kerajaan Allah itu sudah dekat, dan kerajaan itu sudah hadir di tengah-tengah dunia itu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dan itulah Yohanes mengajak kepada orang banyak pada waktu itu, jangan lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, mari kita masuk ke dalam kehidupan yang baru. Supaya di dalam kehidupan yang baru ini, melalui pengakuan akan kehidupan manusia untuk memulai suatu kehidupan yang baru tadi, maka disitulah sebenarnya terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam
kehidupan orang-orang yang percaya. Dan itu juga yang digambarkan dalam firman Tuhan ini, ketika Yesus mengikuti tradisi dengan tujuan adalah supaya orang banyak melihat bahwasanya di dalam diri Yesus Kristus sendiri pribadi sebagai Allah yang menjadi manusia, dia menunjukkan suatu keteladanan dalam hidupnya. Itu yang makna yang pertama, saudara-saudara. Sekalipun di dalam diri Yesus Kristus itu sendiri, disitulah dia akan menunjukkan keselamatan itu. Tetapi selaku dia sebagai Allah yang menjadi manusia, ia akan menunjukkan keteladanan, suatu contoh dalam kehidupan supaya orang melihat. Sementara Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dia menunjukkan kerendahan hatinya untuk melakukan apa yang dituntun ataupun yang diaturkan di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Itu yang pertama, saudara-saudara, yang kita perhatikan dari ini. Dan kalau kita lihat tadi, Yohanes sempat mau menolak ini. Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Nah, ini makna yang kedua, saudara-saudara yang kekasih. Disadari oleh Yohanes bahwasannya kehadiran Yohanes di tengah-tengah dunia ini adalah untuk mengajak manusia kepada percaya kepada Yesus. Padahal sebenarnya saudara-saudara, pada zaman itu Yohanes cukup terkenal, cukup populer, cukup dia mendapatkan suatu kepercayaan dari orang banyak. Seandainya dia mengatakan akulah itu juru selamat, akulah itu adalah sebagai penebus atau disebut orang yang harus diikuti. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yohanes? Kalau kita baca di ayat-ayat yang lain, dia mengatakan bahwasanya aku tidak layak semuanya itu. Walaupun orang banyak pada waktu itu banyak mengatakan dia adalah orang tokoh yang hebat, yang berani. Bahkan oleh karena keberanian dia, bahkan dia harus membayar nyawanya sendiri, dipenggal kepalanya. Kita tahu ceritanya itu. Karena dia berani untuk mengkritik ataupun untuk menegur para pemimpin pada waktu itu yang melakukan sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan. Tetapi oleh karena sesuatu hal ada yang tidak menyukai, sampai dia harus mengalami, yaitu dipenggal kepalanya dan mati martir. Itu yang pertama pada zaman Yesus, ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih, kerendahan hati daripada Yohanes, bahwasan misi yang dilakukan dia di tengah-tengah dunia ini bukan untuk mencari popularitas dalam dirinya. Dia tidak ingkar akan janjinya tentang bagaimana sejak awalnya Yohanes adalah diutus oleh Allah lahir di dunia ini untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Inilah tugas saudara-saudara yang kekasih, yang kita lihat bagaimana Yohanes dengan rendah hati untuk membawakan orang lain supaya kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Luar biasa saudara-saudara, sikap-sikap yang demikianlah yang sebenarnya menunjukkan bagaimana sikap orang yang luhur sebagai orang yang percaya. Dan yang berikut setelah Yesus dibaptis, kemudian dia keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Mengapa kalimat ini ada, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus? Ketika dalam hidup kita dengan melakukan sesuatu yang benar, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan seperti yang dilakukan oleh Yesus, disinilah Allah sendiri memuji apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan ini merupakan satu gambaran saudara-saudaraku yang di dalam Yesus Kristus. Ketika kita sungguh-sungguh dan dengan rendah hati melakukan misi yang diberikan Allah dalam hidup kita, disinilah Allah memuji kehidupan kita. Bahkan dikatakan di dalam ayat itu tadi kan, inilah anakku yang kukasihi,
Kita menjadi anak-anak Tuhan, bukan menjadi anak-anak dunia atau anak-anak gelap. Orang yang dengan rendah hati, orang yang sungguh-sungguh melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan atau melakukan tanggung jawab kita sehari-hari dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan kasih, dengan sungguh-sungguh percaya, maka Allah melihat suara itu akan hadir dalam hidup kita. Engkaulah adalah anak-anakku. Kalau kita disebut jangan menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah dalam hidup kita, wah luar biasa saudara-saudara. Itulah yang paling tertinggi dalam kehidupan kita. Kalau kita disebut sebagai anak pejabat, kita sudah sangat bangga ya. Pasti, kamu anak siapa? Oh, bapak saya adalah kepala dinas umpamanya. Bapak saya sebagai apa? Oh, nggak usah kepala dinas, anaknya kampung aja udah hebat ya. Oh, kalau kita pulang kampung kita kan, anak ni hapung du ini nak, ngacakui. Apalagi mulai Rom session datang dari Cimanggis sini, Marto Baru. Wah, hebat doh bah, anak ni hapung ni bah. Bangga kita ya, sangat luar biasa bangganya, luar biasa. Apalagi dong, anak apa itu? Dia anak seorang guru kami, luar biasa dia. Nah, apalagi saudara-saudara predikat yang diberikan kepada kita karena kita sungguh rendah hati dan percaya melakukan yang benar. Allah mengatakan, kamulah adalah anak-anakku. Kalau engkau adalah anak-anakku, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Ini kita kan contoh kita sebagai anak, seperti saya umpamanya sama orang tua saya, kita betul-betul diakui sebagai anak. Pasti orang tua kita memberikan pikirannya kepada kita, pengorbanannya kepada kita, memberikan segala sesuatu kepada kita. Hidup kita pun demikian saudara-saudara. Oleh sebab ini tidak ada kamus dalam hidup kita. Kita takut kalau kita mengakui aku adalah anak Tuhan, aku bukan anak iblis, aku anak-anak Allah. Karena aku telah ditebus Tuhan, tentu kita tidak takut. Allah pasti memperhatikan hidupmu, dan Allah akan memperhatikan apa menjadi kebutuhanmu, dan Allah akan memberikan segala suatu jalan apa yang menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Inilah anakku yang kukasihi. Luar biasa saudara-saudara. Kata-kata Allah ini juga pasti kita akan dengar dan kita akan rasakan dalam hidup kita. Dan yang kedua dikatakan apa di dalam kalimat itu? Kepadanya mula, kepadanya lah aku berkenan. Kalau dikatakan kepadamulah aku berkenan dalam bahasa aslinya, kepadamulah kutumpahkan seluruh hati dan jiwaku. Bagaikan kalau seperti kita kalau sudah sudah connect dengan seseorang, persahabatan contohnya, atau ada sesuatu pergaulan yang apa yang kita, pasti teman kita itu memberikan seluruh hidupnya, bahkan rahasianya pun juga kadang-kadang dikasih tahu sama kita. Karena apa? Sudah menjadi sahabat dekat, meluhata-batak gabe ale-ale nahida. Mau nunggu gabe ale-ale nahida, dengar dong be. Kalau kita berteman masih bisa ya, ingkar janji teman ya, nggak usah teman, pacar aja contohnya. Kalau anak-anak muda masih ada niku-nikunya, ya kan? Kalau kita tanya kepada anak-anak muda ini, pasti katakan apa bedanya teman dan pacar. Kadang-kadang ada juga bilang gak jauh-jauh beda katanya, beti-beti saja, beda-beda tipis. Tapi kalau dikatakan dalam bahasa Batak ale-ale atau disebut dengan sahabat yang paling dekat, itu luar biasa. Segala sesuatu pikiran, tenaga diberikan. Allah pun demikian kepada kita saudara-saudara. Dia memperkenankan kita untuk mendapatkan berkat yang luar biasa dalam hidup kita tahun 2023 ini. Jadi tidak ada yang bisa kita takuti saudara-saudara dalam hidup kita. Dan ini Tuhan tunjukkan dalam karyanya. Dia datang ke dunia sebagai manusia. Lihat, dia sebagai Allah menjadi manusia. Dia praktekkan dulu dalam dirinya. Sekalipun dia Allah, dia menjadi manusia. Itu makna kerendahan diri, kerendahan hati. Setelah dia melakukan apa dalam kehidupan Yesus, apa? Dia mau
bergabung dengan orang-orang berdosa, orang-orang kecil, orang miskin, orang yang tidak memiliki pengakuan dalam masyarakat. Yesus ke sana. Rendah hati, saudara-saudara. Selain dia mendekatkan diri, dia mau melayani orang-orang lain. Dia tidak menunjukkan egoisme. Dia tidak hanya pamer dalam hidupnya. Dia tunjukkan kerendahan hatinya untuk melayani Tuhan. Selanjutnya apa, saudara-saudara? Bahkan dia mau mati, berkorban untuk orang banyak manusia. Supaya bagaimana? Supaya manusia memperoleh keselamatan. Luar biasa, saudara-saudara. Nah, gambar inilah yang hendak kita lakukan dalam hidup kita. Ingatlah, saudara-saudara, percayailah, selama kita dengan rendah hati, dengan tulus dan benar kita melakukan segala sesuatu pekerjaan kita untuk ke depan kita adalah menjadi anak-anak Tuhan, dan kita dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Allah berkenan untuk tetap memperhatikan kehidupanmu, keluargamu, anak-anakmu, bahkan keluh kesah kita, pergumulan kita. Allah pasti berpihak dan peduli dalam hidup kita. Karena apa, saudara-saudara? Inilah kehebatan kita memiliki Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang sejati, Allah yang jadi manusia, Allah yang menjadi sahabat kita dan selalu memperhatikan hidup kita. Jadikanlah dia menjadi Tuhan kita, supaya engkau, saudara-saudaraku, engkau akan dikasihi, diperhatikan. Allah akan berkenan terhadap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang kami dengar pada minggu hari ini, yaitu di mana Tuhan menunjukkan keteladanan-Mu ya Tuhan kepada dunia, kepada manusia, untuk kami imani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah lahir di dunia ini dan Engkau menunjukkan karya-Mu ya Tuhan untuk kami lakukan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu, kami menjadi orang-orang yang dikasihi-Mu, dan Engkau selalu berkenan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat melalui tahun yang lalu, kami dapat melalui sukacita mulai dari Natal dan tahun baru Tuhan. Kembali kami memasuki yaitu minggu-minggu di mana kami harus melakukan aktivitas kami. Terpujilah ya Engkau ya Bapa, yang telah menyertai kami dalam perjalanan kami dan telah mencukupkan hidup kami. Kami percaya juga Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam seluruh yang kami lakukan hari ke depan, Engkau akan memberikan kelimpahan dalam hidup kami. Engkau akan memberikan yang luar biasa, sebab kami adalah Kau jadikan menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi dan Engkau berkenan bagi kami. Ketika kami sungguh-sungguh dengan rendah hati, dengan tulus, ikhlas, dengan rajin kami tetap percaya melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Sebagai seorang suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, atau sebagai pekerja kami, sebagai pelayan, apapun yang kami terima ya Tuhan dalam hidup kami, biarlah kami dengan tulus seperti Yesus yang datang ke dunia ini untuk menjadi melayani orang banyak dan memberikan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami satu persatu, berkatilah gereja-Mu yang akan memulai segala program yang sudah diputuskan dalam program kerja tahun 2023 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami bersatu padu, derap langkah kami ya Tuhan untuk melayani Tuhan, pasti Tuhan lebih hebat untuk memberikan buah daripada apa yang kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan sementara ya Tuhan, di tengah-tengah kami selalu berenung di dalam perjalanan hidup kami, biar Tuhan tolong untuk tetap kami dibukakan inspirasi kami ya Tuhan melakukan pekerjaan kami sehari-hari. Kalaupun ya Tuhan di dalam kehidupan kami yang mengalami banyak pergumulan sampai saat ini, kami percaya oleh karena firman hari ini Engkau akan menolong kami. Berkati kami yang hadir di sini Tuhan. Kalau ada yang merasakan ada sakit penyakit, Tuhan sembuhkan melalui darah-Mu yang kudus,
sehingga kami pulang dari tempat ini dengan penuh dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menerima berkat yang berlimpah di dalam pekerjaan kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami serahkan semua perjalanan hidup kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita kembali memuji Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Sebagaimana kita tahu, tetap kita setia memberikan persembahan kita semua, karena sistem sekarang kita memberikan persembahan kita, yaitu untuk kantor pusat 55% dan 45% yang itu kita pakai untuk pelayanan gereja kita. Kemudian ini bukan ini namanya amplop. Kalau ini khusus untuk segala sesuatu kebutuhan dengan gereja di luar persembahan. Baik, kita isi ini dengan baik. Inilah untuk jalan kita, pelayanan kita di gereja kita. Ya, kita bernyanyi, kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta, Raja alam semesta.
pula untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan terangi hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah penderitaan dan kesengsaraannya yang menyelamatkan kami, sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami. Ketuklah hati jemaat-Mu agar rela mengorbankan hati dan miliknya sebagai kurban persembahan bagi anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-hamba-Mu sukacita, agar berita kesukaan cepat tersebar di seluruh negeri di dunia ini. Berilah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya, agar mereka turut serta melapangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bos, tadi ada 3 pasukan orang-orang Kasdim, bos. Kita dibohongi. Mereka ambil semua unta-unta kita. Semua penjaga yang lain juga dibunuh, bos. Hanya saya saja yang selamat.